pemerintah Kabupaten Kolaka Timur kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menurunkan angka stunting secara terukur dan berkelanjutan. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, serta hasil rakor perdana TPPS 7 Mei tahun 2025. Lalu, Pemkab Koltim melalui Dinas PPKB kembali menggelar rapat koordinasi tahap kedua TPPS yang berlangsung di Aula Baros Farmhouse, Desa Tawainalu, Kecamatan Tirawuta, Rabu 30 Juli tahun 2025. Rapat ini mengusung agenda strategis, yaitu sinkronisasi data keluarga risiko stunting KRS, data pengukuran EPPGBM, serta evaluasi capaian program intervensi penurunan stunting semester 1 tahun ke-2025. Wakil Bupati Kolaka Timur, Haji Yosep Sahaka, dalam arahannya menegaskan pentingnya keseriusan seluruh elemen dalam menangani stunting secara kolaboratif. Kita harus sadar bahwa stunting adalah ancaman nyata bagi generasi Koltim ke depan. Bukan hanya soal tubuh yang pendek, tapi menyangkut kecerdasan dan produktivitas anak-anak kita di masa depan. Tegas Wabub Yosep. Saya minta semua pihak, dari desa hingga kabupaten, bekerja dengan basis data dan intervensi yang tepat sasaran. Jangan lagi kerja berdasarkan asumsi. Kolaborasi lintas sektor juga wajib diperkuat. Karena masalah ini menyangkut gizi, pendidikan, sanitasi, air bersih, bahkan pangan lokal yang sehat. Imbuhnya, sementara itu, Kepala Dinas PPKB Koltim, Jumaida, SK, menekankan pentingnya pemutakhiran data serta pemetaan berbasis digital. Semua intervensi, dari edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, hingga pelibatan kader posyandu, harus tercatat di sistem EPPGBM. Di rapat ini, kami evaluasi capaian 6 bulan terakhir, dan identifikasi wilayah prioritas. Jelas Jumaida, sinkronisasi data ini jadi kunci. Strategi tidak bisa disamaratakan, harus berbasis pada kondisi sosial dan budaya lokal. Tambahnya, rapat ini dihadiri oleh lintas sektor, antara lain Pemda Koltim, Ketua DPRD Koltim, Ketua Komisi 3 DPRD Koltim, Wakapolres, dan Ramil Tirawuta, OPD teknis, para camat, kepala puskesmas, tenaga gizi, penyuluh KB, pendamping desa, pengurus tim penggerak PKK Koltim, hingga kader pembangunan manusia, KPM, dari seluruh kecamatan. Dalam sesi wawancara eksklusif, Wakil Bupati Koltim dan Ketua DPRD Koltim, serta Kadis DPPKB Koltim menyampaikan harapan kuat agar hasil evaluasi kali ini bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tajam dan tepat sasaran, demi mewujudkan generasi emas Kolaka Timur yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. Saya sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Stunting, ini setelah diadakan rapat koordinasi pada hari ini, saya berharap semua stakeholder yang terlibat dalam penanganan stunting ini untuk tetap berkolaborasi, bersinergi untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Kolaka Timur, dengan harapan semua stakeholder yang terkait ini betul-betul bekerja sama untuk mempercepat ini penanganan stunting, sehingga di Kabupaten Kolaka Timur dengan prestasi yang kita sudah capai, persentase yang terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara ini minimal tetap kita pertahankan dan kita upayakan untuk lebih menekan lagi persentase yang kita sudah capai ini, sehingga Kolaka Timur tetap dalam posisi terendah perolehan persentase penanganan stunting ini. Persentase untuk Kolaka Timur ini ada di 16,8%, sementara untuk tingkat nasional itu ada di 19,8%. Ya, kita berada di bawah rata-rata tingkat nasional. Yang kita harapkan minimal kita bisa pertahankan, dan selanjutnya kita berupaya untuk lebih menekan lagi persentase ini. Saya optimis dengan kolaborasi dan sinergi yang dilaksanakan oleh semua stakeholder yang terkait dalam penanganan ini. Saya yakin
dengan kondisi dan posisi kita yang sekarang ini, pasti Kolaka Timur akan bisa mencapai apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Kami selaku pimpinan DPR serta seluruh anggota DPR sangat mendukung kegiatan penurunan stunting ini. Seperti tadi yang telah saya sampaikan terkait anggaran, dan saya juga saya sampaikan bahwa ini tidak selesai hanya pada kami DPR dan bupati, tapi semua stakeholder. Ada beberapa dinas yang tergabung di dalamnya, termasuk juga dengan ibu-ibu PKK bisa dilibatkan, tokoh masyarakat, termasuk juga pihak swasta. Misalnya ada seperti perbankan bisa dibantu dengan CSDS. Tentu saya sudah sampaikan Bu Kades bahwa tolong dirancang penganggarannya, dirinci secara baik, secara maksimal, agar nanti setelah dianggarkan tepat sasaran. Harapannya penurunan stunting cepat teratasi bila perlu sebelum targetnya di tahun 2045 ya. Saya hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama stakeholder. Ini yang penting adalah sosialisasinya kepada masyarakat terkait gizinya utamanya. Itu yang penting. Mungkin banyak masyarakat yang tidak terlalu paham tentang makanan bergizi. Saya rasa itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Kita mengedukasi kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya makanan bergizi buat anak-anak kita, karena kita bilang anak-anak kita adalah penerus bangsa kita. Alhamdulillah berjalan dengan bagus, dan saya bisa katakan bahwa itu berhasil rakor tahap kedua. Dengan adanya diskusi tadi, sharing pendapat terkait dengan sinkronisasi dan strategi yang akan diambil, itu kita sangat mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur, kemudian pejabat legislatif dalam hal ini Ketua DPR serta stakeholder yang lain. Tentunya dengan angka yang capaian seperti ini, strategi yang kita ambil pada tahun sebelumnya, kita tidak akan merubah strategi, tetap kita berjalan dengan bagus. Kemudian nanti kita akan menambah lagi strategi apa yang kita akan ambil sehingga kita mencapai angka jauh lebih rendah dari angka sekarang. Tentunya yang pertama strategi adalah tidak akan pernah kita melupakan bahwa komunikasi advokasi kepada pemegang pemerintahan tertinggi dalam ini stakeholder dan di bawah pimpinan arahan Bapak Bupati Haji Abdul Aziz SH.MH. Kemudian strategi saya khusus pribadi, saya Dinas BKKBN tetap saya perkuat apa yang menjadi indikator capaian dalam program Indeks Pembangunan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsi saya. Sebenarnya kalau kita mau berbicara kendala, tergantung lagi personil masing-masing OPD. Saya secara pribadi, saya tidak pernah menemukan satu kendala dalam untuk menentukan angka, tapi saya tetap berpatokan pada indikator yang kami miliki BKKBN. Memang di dalam persamaan data pastilah itu ada perbedaan pendapat, karena memang jujur bahwa setiap OPD pasti ada indikator, setiap OPD pasti ada cara perhitungan targetnya, setiap OPD pasti ada indikator legalitasnya untuk bagaimana memasukkan program-program yang ada di OPD masing-masing. Makanya saya bilang bahwa setiap OPD pasti punya indikator, pasti ada capaian, pasti ada target. Saya sebenarnya seperti itu yang kami harap oleh saran dan masukan oleh Ibu Ketua DPR itu luar biasa. Jarang ada Ketua DPR yang menyampaikan seperti itu di forum dengan belak-belakan menyampaikan dukungan. Hanya memang perlu lagi kita perkuat koordinasinya bahwa terkait dengan istilah-istilah memang hal yang wajar kalau beliau mempertanyakan. Terus dukungan-dukungan tentang anggaran, beliau siap untuk mendukung kita. Kemudian beliau berharap bahwa selalunya ada semakin koordinasi lagi yang lebih tepat sasaran, sehingga dalam penganggaran, pemberian bantuan atau pemberian MBG secara ini harus tepat sasaran. Saya berharap dengan melihat sekarang bahwa dengan adanya turunnya program Bapak Presiden atas kita terkait dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pemberian makanan bergizi gratis, saya pikir saya optimis bahwa akan lebih jauh penurunannya dibandingkan dengan angka-angka yang kemarin seperti itu. Karena terus terang saja dengan SPG kami sudah ada MOU antara BKKBN
kemudian dengan SPG bahwa sampai hari ini memang SPG itu datanya kami yang dia pakai untuk melakukan intervensi MBG. Karena SPG itu ada dua intervensinya sekarang, dia non pendidikan dan pendidikan. Nah, kalau berbicara non pendidikan berarti adanya di instansi yang non pendidikan. Katakanlah kita usia kita penanganan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kalau dia usia pendidikan, itulah yang dilakukan sekarang SPG. Kolaka Timur pemberian makanan terhadap anak SD, SMP dengan SMA. Itu pendidikan. Jadi nanti sasaran untuk non pendidikan itu judulnya adalah MBG masyarakat. Nah, inilah yang kami kerjasama dengan SPG mengenai datanya. Tapi bentuk intervensinya mulai penanganannya kami tidak mengetahui itu. Memang kemarin itu yang diberikan di WIH sebenarnya itu target pertama itu hanya diberikan SPG yang menentukan. Kami hanya mensupport tentang data dadakan pada waktu itu. Nah, diberikan sebenarnya yang sudah diberikan itu harus hanya 8 orang kesanggupannya SPG. Tapi luar biasa SPG berkolaborasi dengan kami bahwa sehingga dia memberikan itu hampir 100 sasaran. Nah, saya luruskan untuk sasaran MBG non pendidikan itu tidak memandang bulu sasaran. Itu tidak memandang bulu sasaran, apakah dia kategori miskin, apakah dia kategori orang berada, katakanlah, yang jelas tidak ada yang terlewatkan sasaran dia ibu hamil, menyusui, dan balita. Itu menjadi sasaran utama. Itu berbicara non pendidikan. Kalau non pendidikan berarti sasarannya muaranya adalah masyarakat secara keseluruhan. Dan tidak akan saja masyarakat WIH yang mendapatkan seperti itu. Makanya sekarang itu SPG kemarin saya baru terima rapat di kantor saya dengan adanya itu mereka sekarang lagi turun. Jadi nanti kita akan lagi sinkronkan. Tidak ada yang terlewatkan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang tidak data. Nah, ini kita akan update lagi datanya dikirim di BPKP. Kemarin kunjungan SPG di kantor saya, sempat SPG berharap ke saya bahwa dinas saya yang akan menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi kepada desa, camat, dan UPD terkait. Saya katakan mohon maaf Pak Ketua SPG untuk memberikan rekomendasi kepada camat dan desa dan OPD terkait itu bukan kewenangan saya, karena bukan kewenangan saya untuk merekomendasikan, karena mereka itu ada pimpinan dalam hal ini pemerintah daerah di sekretariat daerah, dalam hal ini sekda dan wakil bupati yang akan memberikan rekomendasi membuat tembusan surat ke camat dengan ke desa. Sementara saya yang saya rekomendasikan adalah kepala UPTD saya dengan PPKB untuk siap menerima mereka berkunjung di UPT dan didampingi pada saat pendataan ketika mereka SPG butuhkan selama 2 minggu ini, selama 2 minggu, dan itu sudah sudah terbukti teman-teman UPT sudah mereka stay untuk menerima SPG yang berkunjung di desa untuk melakukan mendampingi mereka dalam pendataan.